Sultan Konsultasi Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Raw FM. Selamat pagi untuk Anda semua dimanapun Anda berada di pagi hari yang ceria ini. Di pagi hari yang ceria, cerah, dan tentunya rekan Raw kita pantau dari di pelataran studio Raw FM. Lalu lalang masyarakat di pelataran studio sudah sangat ramai, di mana artinya cuacanya bagus dong ya. Panas-panas gimana gitu, tentunya ini adalah panas yang menyehatkan. Ngomong-ngomong tentang kesehatan rekan Raw FM, di 1 jam ke depan seperti biasa, khususnya untuk hari ini di hari Sabtu di weekend Anda, di hari ke-30 di bulan Januari 2021, kita hadirkan talkshow bincang-bincang dengan dokter, yang mana ini adalah talkshow kesehatan rekan Raw FM bekerja sama dengan Tabak Selser dan akan membahas kesehatan mental. Nah, rekan Raw FM, tentunya di studio Raw FM sudah hadir narasumber yang sangat luar biasa yang untuk kesekian kalinya hadir mengisi acara kesehatan di studio Raw FM. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Fadila Farida Jamilan Siregar. Halo. Halo, selamat pagi. Apa kabar di pagi ini? Sehat, tapi masih tetap nervous ya. Makanya dari tadi saya tarik nafas, terus pelan-pelan keluarin dari mulut biar mencegah, biar tetap stabil kayak gitu. Baik, salah satu trik untuk menghilangkan nervous seperti itu berarti. Nah, tapi ini adalah kesekian kalinya ya bincang-bincang di studio Raw FM, dan tentunya itu akan memberikan sedikit influence bagi pendengar. Dan apa sih kesan pertama waktu pertama kali dan bedanya yang kedua ini gimana? Kalau yang pertama kemarin kan join dengan Dokter Ersi ya. Oh iya. Jadi materi yang dibawakan juga nggak sendiri. Terus kalau ada temen rasanya lebih tenang kayak gitu kan. Kalau sendiri ya, oke, ada sesuatu yang berbeda kayak gitu. Ada teman, ada ilmu pasang badan baru ya. Kalau sendiri ujung tombak. Oke, benar. Nah, dan pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit kesehatan mental. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan kita, mungkin ada baiknya kita perkenalan kembali. Oh iya, boleh. Boleh diperkenalkan lagi. Selamat pagi semuanya, pendengar Raw FM. Saya Dr. Farida Jamilan Siregar. Sebenarnya lebih akrab sih dipanggil dengan Dr. Ida ya. Dr. Ida. Ya. Itu di mana idanya? Farida. Oh, gitu. Terus sekarang saya praktek di salah satu klinik di Parangsidempuan, klinik Hajah Tuti di Sihitang. Jadi saya lulusan Fakultas Kedokteran UISU tahun 2012. Oke, terima kasih. Baik. Nah, jadi untuk Dokter Ida, enaknya manggil Dokter Ida. Boleh. Familiarnya di luar itu Dokter Ida. Selaku dari tim Tabak Selser yang akan share ataupun membagikan kebaikan untuk kemanusiaan. Nah, dan boleh sedikit diambil apa sih latar belakang Dokter Ida mengangkat tema mental ini? Sebenarnya kalau dikatakan kesehatan mental, topiknya menarik ya sebenarnya. Terus kalau sekarang sudah banyak orang-orang yang mulai aware tentang kesehatan mental, walaupun kita sebenarnya ketinggalan. Kalau di luar negeri itu kesehatan mental itu benar-benar perhatiannya tuh sangat besar terutama dari pemerintah. Kalau di luar negeri tenaga profesional itu sudah banyak, bukan cuma psikolog, bukan cuma psikiater, tapi sudah ada yang khusus menangani orang-orang yang bekerja karena rentan terhadap gangguan kesehatan mental, itu kayak social worker. Ada juga banyak lagi lah gitu, bukan cuma 2. Kalau di Indonesia kan paling yang mengurus masalah kesehatan mental kalau nggak dokter, psikolog, kalau nggak psikolog, psikiater atau dokter spesialis kejiwaan kayak gitu. Jadi karena itu kayaknya perlu deh diangkat nih tema ini. Memang sudah banyak perhatian, apa salahnya dibagi buat pendengar Raw FM terutamanya. Nah, jadi cukup menarik akan Raw FM ini. Mungkin beberapa pemikiran awam, mindset awam akan terbuka. Iya ya, seperti itu. Nah, kita sadari sendiri, bicara tentang mental, ini ada gangguan mentalnya, atau mental saya nggak kuat untuk menghadapi dia, seperti itu. Dan bahkan ada artian kalau dikatakan mental, kesehatan mental apa, mungkin orang dalam gangguan jiwa seperti itu. Dan apakah
orang yang dikatakan mentalnya tidak sehat itu orang-orang yang gampang drop dan gampang ciut melihat sesuatu hal yang berbeda, ataupun orang-orang yang tidak bisa mengontrol dirinya dalam menghadapi sesuatu masalah. Bahkan kalau sering kita lihat perbedaan orang Eropa ataupun orang luar dengan orang Indonesia khususnya, terlalu gampang untuk memutuskan bunuh diri gitu ya. Apakah itu memang gangguan mentalnya atau gangguan jiwanya atau lain-lain sel-sel di kepalanya yang bermasalah gitu. Nah, ini bakal menarik kita bahas. Namun sebelumnya kita boleh tahu dulu seperti apa sih sebenarnya definisi mental ataupun kesehatan mental. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu ya definisi kesehatan mental itu. Kesehatan mental menurut Badan Kesehatan Dunia itu sebenarnya di mana seorang individu itu merasa kesejahteraan di dalam dirinya dengan perasaan yang sadar bahwa dia memiliki kemampuan untuk mengelola stres dan dia bisa bekerja secara produktif dan memberikan atau menghasilkan kontribusi yang baik terhadap kehidupan sosial. Jadi artinya apa? Dia punya potensi. Yang kedua, dia bisa berkontribusi aktif di kehidupan sosial. Yang ketiga, dia bisa produktif dalam bekerja dan dia bisa mengelola stresnya gitu. Artinya kesehatan mental didefinisikan kalau seseorang itu sehat mental, artinya dia bisa menghadapi atau memberikan penyesuaian ya terhadap kejadian yang dialaminya, walaupun itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, tapi karena dengan motivasi yang tinggi berusaha untuk mendapatkan kepuasan diri terhadap kehidupan sosialnya, baik di keluarga, baik itu di lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan sosial lainnya, kayak gitu. Kalau bicara mengenai kesehatan mental, kita nggak bisa secara absolut mengatakan seseorang itu sakit atau sehat, karena kesehatan mental itu digambarkan sebagai sebuah kontinum atau sebuah garis di mana memiliki dua ujung. Yang pertama ujung sisi negatif atau dikatakan tidak sehat, yang ujung satu lagi sisi positif itu yang dikatakan sehat. Jadi setiap manusia sebenarnya mengalami fase-fase di mana dia bisa bergeser di antara garis ini. Kadang-kadang dia merasa mentalnya nggak sehat, atau mentalnya sedang sangat sehat kayak gitu, atau berada di tengah-tengah, stabil gitu kan, balance. Kondisi-kondisi gimana sih yang bisa bikin orang mentalnya nggak sehat? Nah, kondisi-kondisi seperti adanya stresor. Kalau kita bilangnya stresor itu artinya apa? Pemicu. Misal kesedihan yang ditimbulkan dari adanya peristiwa kehilangan anggota keluarga, kemalangan gitu kan, atau kehilangan pekerjaan, atau kita nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kalau sekarang tuh banyak yang kita lihat ya berita-berita seorang gadis 18 tahun bunuh diri karena diputusin pacar. Memang kalau kita yang merasa diri kita sehat, hal yang seperti itu sepele, itu kan masalah sepele, kenapa sih harus sampai bunuh diri gitu. Itu dia tadi, ada kondisi-kondisi kesehatan mental yang terganggu yang membuat seseorang tidak bisa menyesuaikan diri terhadap stresor yang dialami. Makanya dikatakan dia mentalnya sedang tidak sehat. Mental tidak sehat sebenarnya wajar. Nah, kalau kita misalnya lagi sedih tuh diputusin pacar, kita nggak selera makan, itu wajar. Jadi kita nggak semangat buat pergi ke sekolah kayak gitu kan, atau kita nggak bisa nih bersosialisasi. Kalaupun aku dengan teman-temanku, tapi aku tetap merasa sedih. Jadi ada penarikan diri dari kehidupan sosial. Sebenarnya wajar. Seperti yang sekarang yang lagi hype sih, yang bilang it's okay not to be okay. Bener, nggak masalah, nggak apa-apa. Kamu merasa nggak baik-baik aja, itu nggak apa-apa. Akui itu gitu kan. Tapi kalau kita merasa mental kita tidak sehat, kita tidak boleh berlarut-larut. Harus ada upaya. Apa sih upayanya? Salah satunya adalah motivasi. Kita karena adanya motivasi yang tinggi, kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Contoh seperti seorang ayah. Suatu waktu di masa pandemi kayak gini, kehilangan pekerjaan. Pada saat kehilangan pekerjaan, otomatis dia kondisinya mentalnya bakalan tidak dalam kondisi yang sehat dong, sedang terganggu gitu kan. Tapi karena ada motivasi yang tinggi mungkin dari keluarga, dari anak, dia menginterpretasikan emosi
mental yang sedang tidak sehat itu ke arah yang baik. Malah jadi motivasi nih, aduh anak-anakku, istriku mau dikasih makan apa, aku nggak boleh nih berlarut-larut kesedihan aku karena di kehilangan pekerjaan. Berusaha untuk, aku harus cari pekerjaan yang lain secepat mungkin gitu kan. Perlunya motivasi gitu. Jadi indikator-indikator tadi, indikator-indikator seperti kapan sih yang dibilang seseorang mengalami mental yang sehat? Saya tegaskan lagi, yang pertama itu dia tahu dan paham potensi dirinya itu apa. Oke. Yang kedua, dia bisa mengelola stresnya. Pengelolaan stres ini banyak ya. Sebenarnya stres itu perlu karena kita merasa ada ancaman kan. Misalnya mau ujian nih kalau anak-anak sekolahan, aduh besok ujian, stres nih gitu kan. Aku takut kalau aku nilainya nggak bagus gitu. Aku takut nih bakalan remedial gitu kan. Itu kan stres gitu. Tapi stres ini harus diinterpretasikan ke hal yang baik. Jadi ya udah, aku bakal belajar. Aku akan belajar nih. Mulai besok aku mau bikin jam-jam, aku mau belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Aku mau mengerjakan soal latihan sekian 10 soal dalam satu hari kayak gitu kan. Artinya apa? Stres ini bagus gitu. Tapi untuk beberapa hal orang-orang kadang tidak bisa menginterpretasikan stresnya ke arah yang baik gitu. Kelemahan diri lebih besar dibanding dari motivasi diri. Jadi orang-orang, kenapa sih setiap orang sebenarnya berbeda-beda dalam responnya menghadapi suatu permasalahan, menyikapinya. Ya, dalam menyikapinya berbeda-beda gitu. Kenapa bisa? Itu memang ada dalam individu. Ada beberapa indikator atau pendekatan mengapa terjadi nih. Setiap orang berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan atau stres yang dihadapinya. Ya, ada namanya pendekatan biopsikososial spiritual, baru disempurnakan oleh WHO. Yang pertama itu cuma 3 pilar, biologis, psikologis, sosial. Tapi akhirnya ini sudah disempurnakan, ditambahi spiritual, berarti keagamaan kan, rohaniah. Kalau biologis artinya apa? Biologis itu adalah fungsi tubuh. Fungsi tubuh seperti apa yang kita dapatkan semenjak kita lahir, atau kongenital kalau kami menyebutkannya secara medis ya. Jadi ada kan anak-anak, seseorang yang terlahir dengan mohon maaf kecacatan fisik atau tidak, anggota tubuhnya lahir dengan tidak lengkap gitu kan. Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental seorang tersebut gitu. Terus psikis, kalau psikis yaitu dia tadi stres, pengelolaan stresnya, emosi yang terjadi di dalam dirinya, dia bisa tidak menginterpretasikannya itu dengan hal yang baik atau enggak gitu. Nah, lebih ke tergantung cara menyikapinya. Cara menyikapinya. Ya. Jadi itu di rekan Raw FM, mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Ida, mungkin beberapa orang ada yang terlahir dengan berbagai keterbatasan ataupun yang bisa salah satu pemicu untuk masalah ini. Nah, nanti selain kita bahas juga seperti apa tipikal-tipikalnya rekan Raw FM, seperti pemicu dan kondisi yang mengharuskan Anda tentunya harus berobat ini ya. Ini kamu udah nggak beres ini, sepertinya ada masalah. Ini harus dilakukan konsultasi benar. Baik ke psikiater ataupun ke orang yang berwenang tentunya ya. Seperti apa kelanjutannya rekan Raw FM, jangan kemana-mana dulu, tetap di 105 Raw FM. Kita akan kembali lagi setelah lagu dan komersial break berikut ini. Just stay tune. Kami hadir kembali lagi dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan 105 Raw FM Your Lifestyle. Rekan Raw FM, kita masih dalam pembahasan kita ataupun talkshow bincang-bincang kita bersama Dr. Ida dengan tema materi kesehatan mental. Masih sama Dr. Ida? Masih dong. Alhamdulillah. Nah, rekan Raw FM, tadi kita sudah bahas seperti apa yang dikatakan mentalnya itu tidak sehat. Ya, dan tentunya mental yang sehat otomatis ya kebalikannya begitu. Dan pemicu yang dikatakannya mental seseorang itu sehat ataupun tidak sehat, ada beberapa pemicu. Mungkin
faktor gen juga termasuk ya. Terus mungkin permasalahan, cara menyikapi permasalahannya, dan bisa jadi ada dengan lingkungan mungkin ya. Dan satu hal yang ini menjadi mindset awam ini, apakah stres yang berkelanjutan ataupun stres yang berlebihan sempat menjadikan seseorang itu dikatakan kata kasarnya gila begitu ya, dan bahkan banyak kita temui baik di jalanan atau di emperan, dan itu termasuk gangguan mental yang seperti apa? Ya, itu tadi dalam kehidupan kita, saya tadi udah jelasin ya, kalau kondisi mental tidak sehat dan sehat itu seperti garis. Iya. Kalau kita bilangnya kontinum ya. Mm-mm. Jadi garis kita bisa bergeser-geser nanti Iya, di antara garis ini. Kadang-kadang kita berada di kondisi yang tidak sehat mental. Kadang-kadang kita berada di kondisi yang sehat. Kalau kita berada di kondisi yang tidak sehat, kita harus punya motivasi, kayak saya bilang tadi kan, motivasi yang tinggi di mana supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena kalau berlarut-larut, jatuhnya nanti ke mental illness. Jadi ada sakit mental namanya kan, gangguan jiwa gitu kan. Seperti apa? Misalnya depresi, kemudian ada gangguan cemas, dikit-dikit pengen karena ada trauma di masa lalu, bikin tiba-tiba kok jadi saya suka cuci tangan, kalau dalam sekian menit gak cuci tangan tuh rasanya tuh gak tenang, kayak gitu. Iya, benar. Atau saya nggak bisa kalau tidur di tempat tidur gitu, saya nggak nyaman kalau saya kondisinya harus istirahat di tempat tidur. Saya lebih suka misalnya yang aneh, lebih tenang kalau dia ada di kamar mandi kayak gitu kan. Iya. Ada orang-orang yang kayak gitu, itu sudah jatuh ke mental illness. Kalau sudah jatuh ke mental illness ini ya memang harus ada pendiagnosaan dari seorang ahli. Kalau memang harus butuh obat, datangnya itu ke psikiater gitu. Oke. Nah, berarti seperti yang kita sounding sebelumnya, kalau seperti itu mungkin mentalnya udah benar-benar jauh seperti itu, sakit ya. mental gitu. Dan itu harus dilakukan konsultasi, bahkan Ya, harus diobatin segera. harus diobatin. Dan pasti kan kalau kita ketahui dalam mental seperti itu, jiwa gitu, pengobatannya mungkin selain fisik itu harus adanya terapi seperti itu mungkin ya. Nah, sebelumnya ke situ boleh dong diceritakan sedikit, dikasih tahu, diinformasikan, di-share kepada warga masyarakat kondisi yang seperti apa sih yang mengharuskan kita itu harus mencari tempat konsultasi, baik itu psikolog ataupun psikiater. Oke. Seperti yang udah dijelaskan di awal ya, sebenarnya kalau kita sedih, kita harus akui kita sedih. Kalau kita ada masalah, harus kita hadapi, jangan dihindarin gitu kan. Namun ada kondisi-kondisi yang misalnya ini kita, kalau sekarang kan canggih ya. Kalau saya sedih, saya suka galau nih akhir-akhir ini. Tiba-tiba nih kalau malam tuh rasanya pengen nangis aja gitu kan. Ini sebenarnya saya masih normal atau enggak gitu. Sebenarnya boleh dicari-cari di media sosial kalau gimana sih tanda-tanda kita sedang sehat atau tidak gitu. Tapi ada kondisi yang memang kamu tidak bisa berkonsultasi atau bercerita. Biasanya bercerita itu adalah pertolongan pertama. Kalau kita ada masalah, kita cari orang yang tepat, kita mencurahkan isi hati kita, berbagi. Memang itu bisa mengurangi beban yang kita rasakan, tapi kadang-kadang tidak bisa memberikan solusi. Jadi solusi hanya bisa diberikan oleh orang yang ahli, profesional, yaitu psikiater atau psikolog. Yang pertama, kalau kamu sudah merasakan ada gangguan yang intens muncul secara teratur dan semakin lama semakin sering. Contohnya kayak saya bilang tadi, saya kok kalau nggak cuci tangan nggak tenang gitu, gelisah gitu, atau cuman kayak melihat barang nggak rapi, tidak bergeser sedikit, saya bisa nggak tenang nih, saya harus balik lagi merapikan itu. Kayak David Beckham. David Beckham itu menderita gangguan kecemasan, OCD namanya, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi dia tuh ada barang di atas meja, tapi itu nggak boleh bergeser sedikit pun gitu. Kalau itu bergeser sedikit aja, dia nggak tenang, dia harus balik lagi untuk merapikan itu aja. Itu obsessive compulsive disorder.
Jadi sama kayak gitu, kalau kamu sudah mengalami permasalahan yang rasanya makin intens, makin sering, datanglah berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Yang kedua, adanya gangguan tidur. Gangguan tidur bisa insomnia, bisa hipersomnia. Artinya kamu sudah membuat manajemen istirahat, waktu istirahat gitu dengan sangat baik. Kalau saya harus tidur dalam 8 jam, jam 10 harus start tidur dan bangun jam 5 gitu. Tapi sudah waktu yang cukup dengan aktivitas yang tidak berat, kok masih tetap ngantuk ya? Nah, rasanya tidurnya udah cukup tapi tetap ngantuk. Atau apa namanya? Kalau bangun pagi itu susah sekali gitu. Kayak orang, aduh gimana nih, kita sampai kesel kalau ngebangunin. Nah itu juga hati-hati, jangan-jangan kamu memang punya mental yang tidak sehat tadi, terlalu berlarut-larut gitu kan. Terus yang ketiga, rasa kehilangan. Nah, biasanya kalau di kota-kota besar tuh biasa, kalau misalnya tertimpa musibah, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan orang yang anggota keluarga, datang ke psikolog untuk berkonsultasi. Karena kenapa? Tuntutan yang besar dalam perkembangan sosial sekarang ya, kehidupan sosial itu kita tidak bisa lengah gitu. Jadi orang-orang kalau di kota besar bahkan hal yang sekecil itu datang ke psikolog gitu kan. Terus yang keempat, kalau kamu merasa adanya penarikan diri dari sosial atau withdrawal. Kalau di lingkungan yang ramai saya nggak nyaman gitu, saya nggak suka banyak suara, saya pusing gitu kan. Padahal sebelumnya seneng banget tuh nongkrong sama teman-teman. Kalau kita ketemu teman, kita jadi mood kita balik lagi, menjadi happy. Tapi kok sekarang berbeda ya, kayak gitu. Bisa kamu konsultasi ke profesional. Kemudian adanya upaya melarikan diri dari setiap masalah itu ke hal yang buruk. Contoh, membuat keributan atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau alkohol. Hati-hati. Kecenderungan ini sebenarnya kan merusak ya, bukan sebagai metode untuk melepaskan diri dari stres. Baiknya kamu kalau sudah mau mulai ke sana atau udah mulai mencoba dan udah mulai ketergantungan, coba sadar, wake up gitu, bangun. Kamu harus cepat-cepat temui profesional untuk membantu kamu. Dan yang terakhir, atau yang merasa hidupnya itu udah nggak ada artinya, depresi berat, pengen bunuh diri atau melukai diri gitu. Aku tuh cuman ini, aku nggak bisa apa-apa, nggak ada gunanya lagi, nggak ada yang sayang sama aku dan segala macam. Ini cepet-cepet datang ke psikolog atau psikiater. Dan yang terakhir itu sebenarnya itulah fungsi dari psikolog atau psikiater ya, untuk mengembangkan potensi diri dengan berbicara kepada profesional yang mereka kan sudah mempelajari ilmu psikis kita kan. Jadi dengan berbicara atau berkonsultasi kepada mereka, kita bisa mengembangkan potensi yang sebenarnya ada gitu. Tapi kita nggak bisa mengimplementasikannya di kehidupan kita. Jadi nggak apa-apa datang ke psikolog gitu. Oke. Nah, berarti itu tanda-tandanya ya. Iya. Mungkin itu pemicu awal atau berkelanjutan biasanya? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Tapi tergantung, karena setiap orang kan punya mekanisme pertahanan ego atau mekanisme copying namanya. Jadi dia dalam menghadapi sebuah masalah, respon orang itu berbeda-beda. Iya. Ini kenapa bisa berbeda-beda? Bisa jadi dari kehidupan dimulai dari kehidupan pertama. Pola asuh, lingkungan, cara belajar, semuanya itu mempengaruhi respon orang terhadap menyelesaikan sebuah permasalahan kayak gitu. Baik, ini ada agak menarik salah satu pertanyaan dari Dedek di ujung Padang. Selamat pagi semua, saya cuma mau bertanya, bagaimana dengan kelangsungan sang anak di sebelah rumah saya? Itu mamanya setiap pulang kerja itu dimarahin terus, marah-marah, merepet. Apakah akan berpengaruh ke mental si anak suatu saat nanti? Ini berarti dia peduli tetangga. Wah, Masya Allah ya. Benar. Ada namanya teori psikoanalisa. Jadi 13 tahun kehidupan pertama anak, nanti dibagi-bagi lagi kan, dari 0 tahun sampai sekian belas bulan kayak gitu. Di sini kalau tidak diberikan pola asuh yang tepat, itulah yang akan membentuk karakter anak
sampai dia dewasa. Nah, jadi kalau anak-anak yang terbiasa diperlakukan dengan kasar, otomatis nanti ke depannya dia akan kasar kayak gitu. Tergantung dari pola asuh. Kalau anak-anak yang diperlakukan dengan lemah lembut, nanti besarnya setelah dewasa bakal lemah lembut juga kayak gitu. Oke, dan itu apakah berpengaruh ke mental? Iya jelas. Dan Kan bisa berakibat fatal atau seperti benar. Karena pola perilaku itu adalah aktualisasi dari dalam diri. Oke. Jadi kalau dia dalam dirinya mentalnya sehat, otomatis refleksinya juga akan baik, positif gitu kan. Misalnya nih, kalau kita sedang bahagia, otomatis kita akan baik kan ke semua orang. Kalau kita lagi nggak happy, Nggak kita mau akan gitu ya. merenung gitu kan, nggak suka ngapa-ngapain, mager gitu. Jadi sama juga gitu. Kondisi fisik dan kondisi mental itu akan mempengaruhi pola perilaku anak. Oke. Kalau diceritain sebenarnya panjang sekali ya Benar. gitu ya. Jadi itu dia ya. Mungkin saya lanjutkan dulu nih, ada pertanyaan. Tadi ini nggak ada namanya. Dok, kenapa sih darah saya tidak kuat untuk melihat tragedi, khususnya kecelakaan. Nah, jadi melihat darah itu tak sanggup. Apakah ada masalah dengan saya? Oke. Itu lebih ke fobia ya kalau dari pertanyaannya. Fobia darah. Oh gitu. Itu sebenarnya memang sebagian orang mengalami. Kalau misalnya fobia, tergantung fobianya itu nanti tingkat-tingkatnya bagaimana. Kalau fobia yang paling sederhana, kalau misalnya kayak darah, ada namanya metode sensitisasi. Memang ada, kalau saya bilang fobia itu pasti ada gangguan kan. Jadi kalau metode sensitisasi ini kita harus perlahan-lahan dihadapkan dengan apa yang membuat kita takut gitu. Menyatu dengan hal itu, seperti itu. Saya jujur, dulu sebelum saya masuk dunia kedokteran saya juga fobia darah. Iya. Waktu SMP panas, kita ada ujian untuk memeriksa golongan darah. Saya mau hampir pingsan di sana. Iya, karena disuruh nusuk sendiri, keluar darah. Aduh, astaga. Lemes langsung kan gitu. Tapi itu dia, semenjak saya masuk sekolah kedokteran, lama-lama karena selalu yang kita hadapi kan itu terus ya gitu. Iya. Lama-lama ya udah hilang, nggak takut lagi kayak gitu. Oke, baik, mungkin Dok kita break sejenak dulu. Boleh. Kita dengerin dulu ini beberapa komersial break yang bakalan terputar di ruang dengar rekan Raw. Tentunya buat kalian semua rekan Raw jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Satu sisi lagi buat berjuang. Apa? Satu sisi lagi. Iya, ini nggak ada lagu lagi. Sangat membantu ya. Dan kalau bisa kita bilang ini masih banyak hal yang kita bahas. Banyak sekali. Tapi melihat waktu udah di penghujung, nggak mungkin dong ya. Tapi sebelum kita akhiri ini, kita pengen tahu dong, berbagi tips ataupun cara menjaga diri agar mental kita itu tetap sehat. Oke, tipsnya itu menjaga mental tetap sehat. Saya kasih 4 aja ya. Yang pertama, mengasah potensi. Jadi apapun yang kamu lakukan sekarang, misalnya kayak pekerjaan atau apa yang kamu senangi, tetap diasah gitu. Dan cintai itu, misalnya kayak pekerjaan, cintailah pekerjaan kamu itu dengan semata-mata karena kamu ingin mengembangkan diri kamu gitu. Yang kedua, pengelolaan stres. Kalau dalam kondisi-kondisi kamu dihadapkan dengan stres yang berat, nggak ada salahnya untuk berbagi dengan orang yang kamu percaya, saya kayak teman, orang tua, keluarga, nggak masalah, berbagilah, jangan disimpan sendiri. Atau untuk orang-orang yang sulit untuk bercerita, bisa mungkin dengan metode menulis, atau ada yang suka melukis, itu nggak apa-apa, luapkan semua yang kamu rasakan dengan wadah yang memang kamu rasa cocok sesuai dengan diri kamu. Kemudian tetap selalu menjaga motivasi. Motivasi itu timbul karena kita
percaya dan mencintai diri kita sendiri kan. Nah, jadi kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri, akan timbul motivasi. Motivasi harus selalu terjaga. Walau sesulit apapun masalah yang kita hadapi, percayalah kalau setelah kesedihan itu pasti ada rasa bahagia. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian mengenali emosi orang lain. Artinya apa? Kita juga harus beradaptasi. Beradaptasi kalau misalnya kita melakukan hal ini, efeknya ke orang lain apa ya gitu. Jadi itu dia. Karena bagaimanapun kita makhluk sosial, kita perlu dong membutuhkan orang lain juga gitu. Jadi menjaga diri sendiri, kita juga harus memahami orang lain kayak gitu. Baik, cukup jelas sekali ya. Tapi tadi ada sedikit saya pengen kutip, apabila ada masalah, stres gitu, berceritalah seperti itu kan. Tapi ada juga pemikiran apabila stres, bermasalah gitu, pengennya ngelihat vitamin C. Benar. Nah, gimana kalau dia stres tapi yang bisa mengobati stres dia itu harus ke Bali, harus ke Lombok gitu ya. Itu kan Sesuai stres. kemampuan, itu malah nambahin itu dia. stresnya lagi gitu. Nah, berarti itulah kembali tadi bahwasanya itu ada di jati diri masing-masing. Iya. Seperti apa solusinya? Nah, dan apabila mengenali gejala-gejala ataupun kondisi yang seperti dikatakan Dokter Ida tadi, yang mengharuskan harus ke psikiater Iya. ataupun psikolog, dan tentunya untuk melakukan konsultasi. Nah, Terapi. terkait dengan hal ini Dok, sebelum kita akhiri mungkin boleh diberikan closing statement ataupun closing penutup deh untuk kegiatan kita di pagi ini, yaitu kesehatan mental, agar lebih menjaga mental. Dan apabila ada dari anggota keluarga kita ataupun kerabat sahabat kita, rekan-rekan kita yang bermasalah dengan kesehatan mental, apa yang harus dilakukan? Jadi saya cuma mau negesin ya, kalau merasa tidak baik-baik saja itu adalah normal. It's okay not to be okay. Dalam setiap permasalahan yang kamu hadapi, kesulitan apapun, tetaplah berpegang teguh kalau kamu pasti bisa melewatinya. Motivasi. Karena dengan motivasi segala permasalahan akan bisa diselesaikan. Dan juga kesedihan yang datang itu hanya akan datang sementara. Ada masanya nanti kesedihan itu akan hilang, atau yang kita, kalau bisa dibilang tuh akan berlalu gitu, it will pass gitu kan. Terus sebagai makhluk sosial, ketika seseorang mengalami sakit mentalnya sedang tidak sehat, kita harus bisa mendukung, terutama keluarga. Jadi jangan merasa sepele, saya lagi sedih, aduh kamu sedih-sedih aja gitu kan, jangan. Tapi tolonglah berikan kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi, sehingga seseorang pun yang awalnya motivasinya itu sedang turun bisa meningkat kembali. Terus apalagi ya, selalu berusaha untuk memaafkan diri sendiri sih. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri, karena kalau bukan kamu yang meningkatkan value diri kamu, siapa lagi? Jangan biarkan orang lain merusaknya kayak gitu. Itu aja sih. Oke, cukup jelas sekali ya. Jadi ini dia lebih ke mengenali diri. Iya, Jadi self love. Self love and self talk. Oke. Berikan kata-kata yang baik walaupun ke diri sendiri, karena dia bakalan dengar. Ya, nah itulah nurani dan naluri seseorang itu ada ya. Jadi kita tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tapi menjaga kesehatan mental kita harusnya. Semoga apa yang disampaikan oleh Dokter Ida untuk rekan Raw FM bermanfaat, dan tentunya sama-sama berharap jadi amal jariah deh buat kita semua ini. Seperti kita ketahui dari Tabak Salsar, utusan dari Tabak Salsar berbagi kebaikan untuk masyarakat, khususnya di Tapanuli bagian selatan ini. Semoga kita bisa kembali ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Istilahnya jangan pernah lelah untuk berbuat baik ya. Dan tentunya teruslah menggali potensi diri Anda, jadilah manusia yang baik, manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Sampai ketemu, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.